Baik, sebentar lagi kita akan ngobrol bersama Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Kita masih tanggal muda ya, 2 November 2025, hari Minggu. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Kujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak Mer? Alhamdulillah Kang Kujang. Ya. Luar biasa. Minggu lalu kenapa kita nggak hadir ya kan ya? Minggu lalu kita nggak siaran kan ya? Kenapa ya? Apa Pak? Enggak, 2 minggu lalu itu. Oh, 2 minggu lagi. 2 minggu lalu. Lupa Kang Kujang. Ya Alhamdulillah sehat Kang Kujang. Ya. Alhamdulillah sehat. Jadi ya awal November ya. Cuman kata Kang Kujang tadi udah dikasih clue tanggal muda. Tapi jangan salah persepsi Kang Kujang. Bukan saatnya untuk belanja sana sini ya Pak. Pastinya. Karena menarik Kang Kujang, ini awal bulan dan 2 bulan terakhir mau meninggalkan 2025 lah. Nanti Betul Pak. gak kerasa banget. Jadi sebuah Kang, reminder juga buat kita ya, reminder kita. Kalau saya sih salah satu hal yang mendasar buat saya tahun 2025 ini adalah financial literacy Kang Kujang. Financial literacy. Betul. Ini jadi sebuah pelajaran berharga buat saya. Jadi kalau boleh dibilang ini, semua yang saya kerjakan selama ini adalah kesalahan gitu. Kesalahan dalam artian kan mau akhir tahun nih Pak Mer. Yap. Financial literacy ini bisa dijadikan apa namanya kalau lupa ya. Komitmen untuk tahun depan lah ya. untuk tahun depan tuh Aduh. resolusi. Saya rasa ini bisa jadi pertimbangan hal utama malah. Betul. Apalagi kondisi ekonomi juga belum tapi bagi saya menarik ketika kita semakin tahu tentang literasi keuangan gitu ya, semakin jeli kita melihat sebuah opportunity gitu ya. Oke. Opportunity. Tapi Pak Mer sebelum diterusin kita belum menyapa sahabat kalian. Oh iya. Oke sahabat kalian. Ya Kang Kujang. Kita akan ngobrol tentang Financial Literacy Corner hari ini. Dan perbincangan kita atau talk show kita pagi hari ini juga Anda bisa saksikan di IG Radio Live di 107,1 FM, juga di IG Dr. Meriza Hendri @Meriza Hendri. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, silakan apapun itu. Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972. Nah, Pak Mer? Kang Kujang. Pagi ini kita akan bahas apa nih, Pak Mer? Ya, menarik sebenarnya Kang Kujang. I just want to remind gitu ya. Basically saya ada 2 kelompok Kang Kujang. Satu kelompok karyawan, satu kelompok entrepreneur ya. Ya, jadi hampir sama sih sebenarnya ketika satu kelompok karyawan dulu, karena saya juga status karyawan Kang Kujang gitu. Saya remind ke diri saya gitu ya bahwa sejatinya seorang karyawan itu harus menyadari bahwa mulailah dengan financial literacy, jalankan dengan fokus dan disiplin, akhiri dengan financial freedom di masa pensiun. Ada satu urutan nggak Kang Kujang? Karena masanya itu kemudian kita tuh kerja rata-rata 25-30 tahun dalam sebuah perusahaannya gitu. Jadi sejatinya kita udah mulai set up tuh gitu. Bagi saya teman-teman employee saat ini atau profesional, yuk kita mulai dari financial literacy gitu. Jadi itu adalah salah satu starting point buat kita untuk berpikir kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kata kuncinya adalah kita sudah merancang sebuah pola pikir baru gitu. Nah ini berlaku juga buat teman-teman entrepreneur gitu. Berlaku juga. Awali dengan financial literacy. Kenapa? Suka tidak suka, ketika seorang entrepreneur tidak memiliki pemahaman yang baik tentang yang namanya literasi keuangan, dia tuh dalam perjalanan hidup secara keuangannya itu banyak terombang-ambing gitu. Uang tercampur lah antara uang pribadi dengan bisnis gitu ya Kang Ujang. Dia tidak mengambil gaji dari usaha dia tidak berharap sesuatu yang namanya laba dari usaha dia gitu. Padahal itu adalah motor penggerak buat mereka itu nanti gimana Kang Ujang menggerakkan money management mereka gitu. Nah lalu terakhir istilahnya gitu, jadilah entrepreneur yang memiliki financial freedom. Itu dalam konteks 2 ya. Bagaimana dengan ibu rumah tangga gitu ya. Kan gitu juga Kang Ujang. Bukan jadi entrepreneur, bukan sebagai karyawan gitu. Nah, banyak sih saya pasti dapatnya pasti ibu-ibu rumah tangga lah ya.
teteh-teteh yang jadi ibu rumah tangga. Saya ngerasa gini, sebuah ya penelitiannya perlu divalidasi sih, karena bagi saya itu gini, ketika seseorang itu ibu rumah tangga memiliki literasi keuangan yang baik, maka money manajemennya dia bisa terapin gitu, sehingga pada akhirnya keuangan keluarga dia itu akan jauh lebih baik ya gitu. Artinya apa di sini? Jadi ada sebuah urutan gitu. Nah, bagi saya ketika Kang Ujang, bisa nggak sih kita jadikan resolusi tahun depan? Menurut saya wajib malah gitu. Saya ngerasa sendiri, memang tidak dari awal tahun Kang Ujang ya, itu beberapa bulan setelah 2025, saya menyadari, oh ini one of biggest mistake yang saya pernah lakukan adalah saya tidak do something based on financial literacy. Apa itu financial literacy? Udah biasa kita lakukan ya, pengetahuan, keterampilan, sikap kita terhadap apa? Uang. Ya, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mengolah uang, Kang Ujang ya gitu. Lalu bagaimana mengembangkan uang gitu. Itu jadi ilmu dasar nggak menurut Kang Ujang? Iya, Kak. Ilmu dasar banget. Kita hanya bisa dapetin uang, nge-keep gitu, nge-save gitu, tidak mengembangkan uang gitu. Yang lebih ekstrimnya kita dapetin uang tapi habis langsung. Iya. Kita menghabiskan uang. Malah itu jadi masalah gitu loh. Jadi bagi saya ini menjadi sebuah hal yang penting buat resolusi tahun 2026 ke depan gitu. Kenapa? Nah, karena tema kita tadi kita ambil adalah awali dengan literasi keuangan, jalankan dengan fokus dan disiplin, akhiri dengan financial freedom. Kalau dia karyawan sebagai pensiunpreneur, kalau dia sebagai entrepreneur, jadilah entrepreneur yang sukses gitu. Ya, itu yang penting sekali. Kuncinya gimana kan gitu. Ada yang menarik Kang Ujang, ada yang menarik overall gitu ya, dari perjalanan yang saya rasakan sekarang itu gitu. Satu kata yang harus kita menjadi perhatian buat kita sendiri adalah dalam hal money management itu satu apa coba? Investasi. That's all. Itu jadi fokusnya adalah mengembangkan uang Kang Ujang, bukan lagi nge-keep uang. Dapatkan uang, di-keep uangnya, lalu dikembangkan. Kalau di-keep takutnya dimarahi Pak Purbaya Pak. Itulah masalahnya, nggak menggerakkan ekonomi kan. Itu jadi isu besar banget sekarang Kang Ujang ya gitu. Kalau ini kan ekonomi betul, keluarga, betul, pribadi ya, betul. Sebenarnya intinya sama aja. Betul. Karena bagi saya gini Kang Ujang, ketika uang itu tidak dikembangkan gitu ya, kan investasi kita ada 3, investasi diri, investasi aset, investasi akhirat kan ya. Nah, itu harus kita imbangin kan gitu. Terus kita imbangin. Jadi kalau kita ngekip uang sayang, nilai uang itu turun. Itu yang jadi masalah, inflasi. Belum lagi Kang Ujang konsumsi yang kita lakukan gitu. Itu kan menjadi faktor yang membuat nilai uang kita turun. Bagi saya saat ini yang menjadi PR terbesar buat kita, bagaimana kita bisa fokus dapatin uang, keep uang, kembangkan uang. Rumus 50 30 10 10 itu menjadi sebuah hal yang kebutuhan utama buat kita gitu. Nah, esensi dari sana yang saya rasakan adalah kita akan mulai berpikir tenang Kang Ujang. Ya. Sama-sama sekalian. Jadi ketika karyawan ataupun entrepreneur punya kemampuan dalam hal literasi keuangan yang baik, maka dia ada ketenangan berpikir gitu. Kemarin teman saya, dia dalam kondisi secara ekonomi dia dari minus gitu ya. Lalu dia mulai merangkak gitu, tapi hutang masih banyak dia tuh, sampai 1 M gitu. Kemudian saya bilang gini, Pamer, what should I do gitu. Apa yang harus saya lakukan sama gitu. Dia tanya ke saya. Kebetulan dia usahanya udah mulai bergerak gitu. Saya bilang, satu, saya butuh kamu pisahkan uang 10 juta aja sebenarnya. Masukkan di rekening terpisah kamu, maka itu akan menjadi yang namanya buffer bill. Buffer bill itu sejumlah uang sebesar 10 juta kalau di kita tuh pisahkan dalam satu rekening terpisah. Itu adalah sebuah bukan dana darurat tapi dana cadangan. Dana cadangan. Nah, kenapa menarik? Berdasarkan penelitian yang diungkapkan di salah satu podcast itu, ketika seseorang bermasalah dengan uang Kang Ujang, dia minimal ngabisin 2-5 jam untuk termenung. Seminggu minimal. Untuk merenung, stres, bener dapatin duit. Itu bener lah, saya juga ngerasain yang sama dulu. Itu saya rasakan dulu.
ketika dulu secara keuangan banyak bermasalah sayanya gitu ya gitu kan. Lalu untuk biaya sekolah anak, perluan rumah tangga nggak ada gitu. Saya tuh stres mikirin gitu, ini gimana cerita ya, dari mana saya dapetin uang, aset nggak ada lagi yang dijual, nggak bisa dijual. Pengetahuan saya nggak ada yang manggil saya untuk ngajar gitu. Itu jadi masalah nggak buat saya? Masalah. Dan itu rata-rata bagi saya malah kurang tuh 2 jam seminggu. Tiap hari bisa jadi 2-3 jam mikir ke sana gitu ya. Bisa jadi tidak bisa tidur juga kan aja. Gimana ceritanya gitu dapat duit gitu ya untuk bisa kita keep gitu untuk keperluan sehari-hari kan aja. Pernah nggak kan yang ngalamin tuh? Sampai segitu mah belum Pak. Tapi bicara tentang dalam waktu 1 hari ketika kita nggak ada duit, gimana cara untuk biaya sekolah anak? Mungkin sadar nggak sadar, That's the point. kita melakukan That's the itu point. ya, Pak ya. Itu sebuah penelitian kan aja. Kalau saya bukan seminggu, bahkan sehari bisa jadi lebih dari 2 jam. Jadi wasting time kan gitu. Dari situlah saya kemarin mendapatkan insight kan aja. Esensi financial freedom itu apa sih? Ketenangan. Dari situ saya bersimpul kan, mahal ya ketenangan itu gitu. Dan dengan tenang kita bisa berpikir. That's the point. Dari situ sebuah buku yang saya baca, ketika kita tenang itu akan menjadi magnet uang gitu kan. Akan menjadi magnet uang. Kalau dalam seka agama menurut saya ketenangan kita itu kita berdoa sama Allah, Allah ngasih rezeki dari kita dari tempat yang tak terduga gitu. Oh, urutannya seperti itu Kang Ujang. Jadi kalau sahabat-sahabat saat ini yang menjadi seorang karyawan gitu ya, sahabat-sahabat yang jadi seorang entrepreneur, ketika dirimu tidak menguasai namanya literasi keuangan, zong, dan itu pengalaman hidup saya yang berharga banget. Di usia saya 49 tahun saat ini, saya ngerasain inilah kesalahan saya kurang lebih 49 tahun yang lalu, tidak belajar tentang literasi keuangan. Kalau kita mulai belajar tentang literasi keuangan, yang pertama apa harus disiapin? Jelas kebutuhan ya. Nomor 2 setelah kebutuhan, tapi bukan keinginan ya kalau gitu, adalah buffer bill tadi. Jadi buffer bill ini di luar yang dana darurat. Di luar ya. Di luar kan Jadi buffer bill itu seolah bisa jadi dana talangan gitu kan gitu. Jadi dana darurat nggak diganggu-ganggu. Perlakuannya berbeda kan. Jadi dana darurat kan kepentingan misalnya hal yang pun kemarin kan ibu mertua meninggal. Pesan beliau dimakamin di Palembang. Untuk membawa jenazah beliau dari sini ke Palembang kan nggak murah kan aja. Tapi itu dana darurat yang bermain di situ. Tapi ketika anak butuh ini sekarang nih, butuh mobil masuk ke bengkel di tengah jalan, itu buffer bill. Jadi ada cadangan yang bisa kita ini. Nah, bagi saya, kalau kita ada buffer bill, rada tenang otak kita tekan. Tapi konsekuensi ke saya apa coba? Bukan saya pelit, tapi mulai berhemat banget ya kita. Ya buffer bill itu bisa kalau dana darurat bisa simpan dalam bentuk emas, kalau buffer bill harus dalam bentuk cash gitu. Masih ada di bank. Beli sesuatu mikir gitu. Ini kebutuhan keinginan gitu. Di sinilah saya mulai merasakan menghargai uang gitu. Itu yang saya rasain saat ini gitu. Rasanya teman-teman entrepreneur ataupun karyawan harus mulai merasakan hal sama gitu. Ngapain juga saya ngopi-ngopi sekarang di kafe tak apa, lumayan 50.000, 100.000, mending saya beli emas. Relevan nggak kan? Kan itu yang harus kita perlakukan pada diri kita ya gitu. Jadi ada perubahan pola pikir, perubahan pola perilaku nanti. Mental juga berbeda gitu. Sekarang jangan makan. Saya juga mulai berpikir ya gitu. Tidak lagi asal makan gitu. Quantity juga saya kurangin gitu. Bukan berarti untuk hemat, untuk kesehatan ya kan ya gitu. Karena usia saya 49 saya udah nggak muda lagi gitu. Maka investasi terbesar saya adalah bukan di aset lagi, kesehatan saya harus gini. Konversi uangnya lebih yang nggak mau dulu makan asal ini,
Uangnya bisa ditabung nggak? Bisa disimpan nggak? Diinvestasikan nggak? Iya. Bisa. Itu merubah semua kan? Berubah. Jadi saya rasa ini perlu disampaikan nih buat teman-teman karyawan ataupun teman-teman nih. Kemarin saya naik juga ngobrol dengan salah satu bagian HR di sebuah perusahaan. Pak Mer, what's the biggest issue for today regarding to employee? Financial literasi, Pak. Literasi keuangan kepada karyawan. Kenapa? Itu memang siklusnya tidak hubungannya tidak langsung, tapi efeknya kan luar biasa sebenarnya. Ya, sangat besar ya Pak Mer. Betul. Seorang karyawan yang ketika diajarkan dia mengelola uang gitu ya, money managementnya, maka dia akan tenang bekerja di perusahaan kita ini gitu. Dia berapapun dapat gaji, dia akan bisa ngaturnya gitu. Yang lebih parah kan teori paling sederhana, bukan teori sih, asumsi paling sederhana adalah naikin gaji karyawan. But that's not the best solution gitu. It will become more and more problem malah. Bagi saya more complicated. Ya mungkin dari jam kerja pagi sampai sore dia pulang 1 jam 2 jam itu dipakai hanya mikir Bisa jadi. Satu, ketika yang bermasalah ya kan Ujang ya? bermasalah. Bener lah kamu Ujang. Bahkan yang lebih parah apa coba? Dia selalu ngeklaim bahwa saya buat pinjam uang boleh nggak istilahnya kasbon gitu ya. Ya. Itu benar distract loh Kang Ujang. Ya. Nah, kalau dia asumsi tadi, naikin gaji nggak solusi juga gitu. Pakailah pola pikir orang menengah. Ketika gaji dia awalnya dia 10 juta, dinaikin jadi 20 juta. Dengan 10 juta di awal dia cukup. Bahkan bisa nabung. Bisa investasi. Tapi jadi 20 juta kagak kan. Kebutuhan dan keinginan naik jadi 50 juta. Naiknya 3 kali 4 kali lipat. Betul sekali. Nah, di situ dia akan terjebak lagi nanti dengan apa? Hutang lagi, hutang. Jadi masalah nggak Kang? Jadi masalah. Jadi karena ada sebuah kerangka yang saya pegang bahwa kemampuan berpikir karyawan harus menjadi sebuah strategic isu buat perusahaan saat ini. Maka best solusinya adalah salah satu tema yang harus diangkat buat karyawan, buat entrepreneur adalah awali dengan financial literasi, jalankan secara fokus dan disiplin, akhiri dengan financial freedom sebagai pensiunpreneur ataupun sebagai pensiun ataupun sebagai entrepreneur ya kita. Nah, ini kita harus menjadi sebuah hal dasar buat kita ya gitu. Yang pemikiran-pemikiran kita untuk bisa membuat much better gitu. Jadi bagi saya Kang Ujang poinnya adalah bagaimana materi pagi ini, diskusi kita ini membangun sebuah kesadaran dan meningkatkan kemauan belajar. Insya Allah kalau mau belajar silakan di kan kita juga ya Kang Ujang, diskusi boleh ya gitu. Nah, artinya poinnya adalah awali dengan financial literasi, jalankan secara fokus dan disiplin, akhiri dengan financial freedom sebagai pensiun ataupun sebagai entrepreneur. Itulah tagline konsep dasar yang ada di benak kita. Salah satu kata kunci dari mana? Investasi. Dapatkan uang, keep uang, dan kembangkan uang. Itu kan Ujang? Oke, sahabat kalian, menarik perbincangan kita dalam Financial Literasi Corner untuk hari ini. Sekali lagi kami undang kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan ya Pak Mer ya. Yep, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, lalu apa yang harus dilakukan itu Ujang ya? Pertama, ketika kita mulai bekerja sebagai karyawan atau seorang entrepreneur, jangan perkuat dulu pemahamannya tentang literasi keuangan itu. Apa itu literasi keuangan? Pengetahuan kemampuan dan sikap kita terhadap uang. Nah, apa yang pertama dulu? Yang pertama adalah mindsetnya dulu. Oke, mindset kita bahwa kita tuh benar-benar harus bisa berubah ya gitu. Apapun pekerjaan kita, financial literasi itu adalah sebuah pengetahuan wajib yang harus kita kuasai sepanjang kita hidup. Uang itu seperti ya saya berangkat di kesalahan saya kalau saya tidak bermaksud teori ya, saya pengalaman jelek saya lah ya gitu dalam hal financial literasi gitu. Kegagalan saya untuk memahami keuangan yang baik itu membuat saya gagal dalam hal keuangan. Saya nggak nyangka kan miliaran uang saya di luar kan, dan itu kemungkinan balik kecil. Sedih kan?
ya ngajar di depan orang berbusa-busa ngajarin itu kan butuh effort kan Iya. ya ngajar tapi ujuk-ujuk nanti dimasukkan ke sesuatu yang tidak ini itu kesalahan besar buat saya Iya. gitu. Masuk investasi tapi nggak dibaca laporan keuangannya, masuk investasi tapi tidak ada laporan keuangannya, hanya sebatas kepedean gitu. Jadi rubah mindsetmu saat ini gitu, pola pikir bahwa saya butuh literasi keuangan. Yang kedua, tetapkanlah tujuan hidupmu dari sisi keuangan gitu. Financial freedom ekivalen dengan ketenangan gitu. Tenang berpikir, bukan harus selalu bahagia, tidak, kalau ya tenang. Kita mau butuh, udah ada uangnya gitu. Untuk anak sekolah, alhamdulillah ada dipisahin gitu. Untuk apalagi untuk kebutuhan bulanan udah ada gitu. Itu perlu kita pahami dengan baik nggak, Kang? Perlu. Iya. Gitu. Jadi kita tuh udah punya pemahaman bahwa tujuan saya itu adalah financial freedom. Mindset saya udah benar gitu. Nah sekarang kita kuasai toolnya itu mindset, ingat nggak, aku jangan dulu milikilah mindset orang kaya gitu. Kelola uang, dia dapat uang dan sumbernya nggak boleh dari satu sumber. Itu kata kunci dulu. Iya. Jangan sampai. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat itu sebagai sebuah kewajiban gitu. Jangan pernah mengandalkan hanya satu sumber. Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber, wassalam Kang Ujang. Nah, sumber itu bisa dapat sumber pokok, misalnya kalau kita karyawan ya. Sumber kedua apa? Side job misalnya. Jadi penulis, jadi pembicara. Ya kalau kayak Kang Ujang lah, bisa jadi host gitu Kang Ujang gitu. Malah jadi MC gitu. Bisa menghasilkan uang nggak Kang? Iya. Bisa. Iya. Atau yang lebih ekstrimnya kita berinvestasi kan yang pendapatan dari hasil Tapi gitu. Ya. Nah, itu masuk juga tuh bagian daripada part of daripada revenue stream kita gitu. Jadi kalau pikir orang kaya itu revenue streamnya nggak boleh satu, nggak boleh satu. Nah paling dekat pasti investasi kan, mau investasi emas ke, investasi saham kayak gitu. Beli saham ini dikit aja, tahun depan dia RPS naik sahamnya, dapat dividen. Itu hal-hal yang harus kita lakukan kan kita. Ya. Walaupun memang kita harus betul-betul tahu. That's the point. Nah, masuk ke literasi keuangan nggak itu? Iya. That's the point. Jadi kalau gitu kita bekerja itu bukan lagi hanya sebatas earn the money, bukan hanya cari duit gitu, tapi bagaimana keep duit dan kembangkan duit. Beternak duit lah, tapi bukan berjudi ya Kang Jang, bukan konteks berjudi loh. Jadi kita kalau boleh dibilang konsep dasarnya gini, saya baca tuh gini, bahwa sejatinya kita tuh jadi peternak duit kita. Betul Kang Jang, peternak duit. Tapi saya ingatkan lagi bukan berjudi, ya bukan berjudi, tapi bagaimana kita berinvestasi dapat duit gitu. Nah setelah tujuan udah dapat, mindset udah dapat, barulah kita masuk ke money management. Nah dari mana itu Kang Ujang? Di money management inilah harus kita fokus dan disiplin. Gak ada cerita Kang Ujang. Fokus dan disiplin. Kenapa kita harus fokus? Dalam hal mendapatkan earn the money, it's not easy gitu. Kita harus benar-benar punya pemahaman yang baik, punya pemahaman yang dalam gitu ya. Dan kita fokus pada tujuan kita, financial freedom. Godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Ya. Karena agak susahnya mungkin kan orang selalu berpikir uang segini kok. Yep. Masa harus belajar literasi keuangan. Setuju. Ya. Jadi banyak orang yang menyederhanakan kan aja. Betul. Dia menyederhanakan hal yang bagi kita sejatinya itu adalah sebuah hal yang sangat dasar. Ya. Dan mungkin banyak juga orang bilang buat hidup aja susah. Nah, Ngapain belajar? betul. Padahal saya bilang terjadi apa ya Kang Ujang? Kemarin saya ngajar, saya bilang ke peserta gini, yang paling mempengaruhi manusia dalam kehidupan itu adalah apa? Persepsi. Iya, betul.
Punten Kang Ujang, mengkultuskan seseorang yang sudah jelas membuat kerugian negara sekian triliun dengan wusnya gitu, tapi dibela-bela terus, ada yang salah nggak tuh? Bisa gitu. Persepsi kan ya gitu. Persepsi. Bagi orang tuh benar, tapi kan secara common sense gitu kan ya. Tapi kalau begitu persepsi itu yang pertama kali mempengaruhi manusia. Dan persepsi kan bukan kenyataan. Betul sekali, betul Kadang-kadang sekali. berbeda dengan kenyataan. Bisa benar, bisa salah. Bisa gitu. salah. Nah, disinilah konsep tadi kamu ngapain sih gue belajar literasi keuangan? Saya tuh belajar pokok sekarang apa aja yang saya pelajari sekarang. Thinking ability, kemampuan berpikir itu saya asah terus. Agama, kesehatan, keuangan. Barulah ilmu bisnis. Itu yang saya dalami sekarang. Kenapa? Persepsi. Udah tua kan, tak muda lagi. Jangan terlalu jujur Kang. Artinya apa? Saya sebuah materi kemarin saya sampaikan kan, di Aston yang Dago Heritage di atas itu ke teman-teman KI. Saya bilang gini, dalam konteks ini diperlukan sebuah kesadaran kalau diri kita ya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat ke Kojang, sejauh mana kita bisa sadar bahwa oh saya punya kondisi real seperti ini. Nah, ada nama dalam coaching itu namanya grow, goal, ya, reality, option, sama will. Nah, kita harus benar-benar tahu kondisi kita saat ini realnya seperti apa ya gitu. Nah, ketika saya udah nggak muda lagi, betul kan? Jangan ngapain juga saya bohong ya gitu. Udah nggak muda lagi. Kalau sebelum 10 tahun yang lalu masih enak ngomong kan yang gitu. Masih ingat yang pertama kali 2014 saya ke sini, ya saya masih kuliah S3 waktu itu. Ya mungkin saya masih culun kelihatannya ya. Itu masih di usia 30-an kan jangan. Sekarang udah 40. Apa kata orang mau go to 50 gitu. Apa kata orang tuh istilahnya? Jelita. Ya, ini jelita. Menjelang 50 tahun. Fakta kalau bilang tuh gitu. Jadi saya merasa gini, literasi keuangan itu menjadi sebuah pokok gitu. Persepsi kita harus luruskan gitu. Nah, ini yang banyak terjadi saat ini, kan mereka habis abai, naif kalau jangan. Naif dengan kondisi gitu. Nah, jadi kalau begitu money management itu perlu. Nah, apa yang perlu manajemen? Kan pertanyaan sekarang aja. Yang pertama ya bikin anggaran gitu loh. Sebulan kamu butuh berapa pengeluaran kamu itu gitu. Saya benar-benar kuncinya Kang Ujang. Kuncinya apa namanya? Bagaimana sejatinya perlu membuat yang namanya pemahaman mendalam gitu. Pemahaman mendalam tentang persepsi kita tentang kebutuhan kita sebelum. Itu dasar buat kita bikin anggaran kan. Oh, kebutuhan kita 10 juta sebulan. Bener nih, cek lagi tuh. Itu dulu. Jadi fixkan berapa kebutuhan. Banyak orang ngabai di situ. Ngapain juga sih saya ngitung kebutuhan gitu. Bener gak kan? Gak ada urusan sama saya. Penting saya cari duit. Salah. Startingnya malah kebutuhan kan. Betul. Dan jangan-jangan 10 juta itu kan salah satu ini 2 kali lipat dari kebutuhan ya. That's the point. Itu target pendapatan. Ya, betul. Pendapatan. Jangan-jangan memang cukup 10 juta itu udah 2 kali lipat sebetulnya. Bahkan sebenarnya di luar keinginan. Di luar keinginan Kang Ujang. Ya, kebutuhan cuma 5 juta sebenarnya gitu. 5 juta. Tapi aku 10 juta. Artinya harus direjus nggak kan? Iya. Itu yang saya sebut tadi self awareness. Ya, kesadaran diri Kang Ujang. Kalau boleh dibilang sekarang, oh saya mah nggak bisa ya, saya kebutuhan saya kurang lebih 10 juta. Oh kalau 10 juta udah kunci langsung Kang Ujang. Target pendapatan saya 20 juta. Target pendapatan saya 10 juta. Ada apa? 20 juta. 2 kali daripada kebutuhan. Nah, pertanyaan sekarang, pernah nggak bikin budget? Pernah nggak menghitung kebutuhan sebulan? Ya. 95%. Just the point. Karena
Betul aja, karena ngerasa no isu ke sana gitu. Kalau saya sekarang jadi isu buat saya, karena ya kesalahan saya dulu Kang Ujang. Saya asli kalau boleh tawat nasuha sekarang saya gitu. Gak mau lagi, hati-hati banget dengan uang cuma segitu-gitunya sekarang Kang Ujang gitu. Jadi saya benar-benar harus bisa kelolanya gitu. Nah, kalau bicara seperti itu, kelihatan saat ini bahwa money management itu diawali dari apa? Budgeting. Berapa kebutuhan saya sebulan? Nah, setelah money management dapat, kan kita tinggal kali 2 ya. Ya, kebutuhan saya 10 juta sebulan, maka kali 2 dapat 20 juta. Kemana lokasinya? 10 juta untuk kebutuhan, 6 juta, 30% dari 20 juta itu untuk investasi, 10% 2 juta itu untuk tabungan, ya mulai cicil tabungan pendidikan, tabungan ini semua, 10% atau 2 juta untuk dana darurat. Nah, ketika dana darurat kita udah capai gitu, udah dana darurat bisa dialihkan. Alihkan untuk investasi. Kenapa? Dia akan menggulung uang gitu. Dia akan menambah uang gitu. Nah, ini yang apa istilahnya kita harus benar-benar pahami banget ya kita kerja. Nah, setelah budget kita lakukan, nah, aturlah pengeluaran sekarang. Di pengeluaran inilah yang disebut dengan cost control. Kontrol biaya. Ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita bisa mengunci yang namanya menahan apa istilahnya Kang Ujang ya? Kalau dalam ilmu keuangan itu menahan menunda kesenangan. Gitu. Kita tuh menunda kesenangan yang sejatinya ingin kita dapatkan gitu. Kan pertimbangannya gini, mumpung gua masih muda gitu. Nikmati aja dulu gitu. Jadi beli mobil, beli motor gitu yang melebihi daripada kebutuhannya. Nah, dari situlah muncul masalah Kang Ujang karena tidak ada cost control. Gak ada pengendalian biaya gitu. Padahal kuncinya dalam financial literasi itu cost control bagi saya. Mau ingat nggak dulu Kang Ujang cerita kita di sini, kalau mau beli sesuatu, kata Warren Buffett, if you want to buy something, prepare the money. If you buy something that you don't need, you are going to lose what you need to pay what you buy. Tajam nggak itu konsepnya? Ya, kita mengorbankan sesuatu yang memang tidak kita butuhkan ya Pak. Betul. Ya. Padahal kita butuh itu gitu kan. Ya. Kemudian bisa bayangkan tuh, nggak bisa negosiasi lagi di situ kan. Ekstrim kan. Ya. Ekstrim Dan banget. ini mungkin juga fenomena sekarang banyak penjabelan barang-barang kredit. Nah, memang betul. hal itu tidak dipertimbangkan Betul, dengan baik. betul, Karena betul. Pengetahuan tentang keuangannya juga kurang bagus ya Pak Maria. Betul sekali Om. Disitulah awal ceritanya gitu. Ya. Banyak orang yang fail dalam hal keuangan karena dia gagal mengontrol pengeluarannya. Kebayang nggak kan? Ya. Jadi saya state gini, gagal mengontrol pengeluarannya. Endingnya pelit, ya itu risiko saya gitu. Ya. Menarik kemarin tuh, ada sebuah podcast juga saya ikutin. Ketika kamu mengelola keuangan, kamu harus benar-benar siap jadi orang asing gitu. Orang paling aneh di circle kamu gitu. Ya gimana ya Kang Ujang? Saya bawa bekal gitu. Seorang dokter bawa bekal ke kampus gitu. Ya lumayan kan, saya makan di luar 30.000. Daripada itu, ya mending saya bawa makan bekal 30.000 bisa saya beli emas nggak? Bisa. Kan Ujang. Jadi sesuatu tuh bagi teman-teman saya aneh gitu kan. Sampai aneh, lu kok nggak ganti-ganti mobil? Saya sering cerita kan di sini kan. Bagi saya no isu, mobil saya mending saya jalan gitu. Ya kalau saya ketemu kemarin teman-teman alumni saya kan HI mau bagus-bagus mobilnya kan. Cukup saya bawa mobil Brio doang. Tapi saya nggak malu. Yang penting itu tabungan. Salah satu musuh dalam hal kontrol pengeluaran itu adalah FOMO dan FOPO. Itu Kang Ujang. Jadi apa kata orang gitu ya kan, itu kan FOPO tuh, fear of other people opinion kan gitu.
apa kata orang, kamu tuh kan gini, kamu, bagi saya I don't care gitu. As long as saya tidak ngeganggu mereka, no issue buat saya gitu. Itu pilihan-pilihan nggak kan? Betul, betul. Dan memang perlu mental yang kuat ya. Nah betul. Nah sekarang sedikit-dikit nggak enak, dikit-dikit ke distract dengan opini orang gitu, pasti ngeganggu. Mental distract dapat di situ. Nah jadi akan menimbulkan masalah baru lagi Kang Ujang, ketika dia tidak bisa apa istilahnya gini, tidak bisa mengelola cost control tadi. Yeah. Nah ketika dia udah bisa mengelola cost control gitu, mengelola yang namanya pengeluaran Kang Ujang ya gitu. Nah mulailah menyiapkan tadi yang namanya buffer bill. 10 juta aja cukup. Itu sekali aja Bapak? Yap, tapi kan kalau kepake isi lagi. Ya, maksudnya selama itu belum terpakai ya? Ya, biarin aja cukup, biarin aja Kang Ujang. Ya. Ini indifferent rekening lah. Ya. Gitu. Yang kerasa masanya enak Kang Ujang, tenang gitu. Minimal saya masih punya sesuatu gitu. Dulu waktu saya masih susah banget dulu, boro-boro Kang Ujang nyimpan uang segitu. Tapi untuk mengumpul uang itu saya berjuang Kang Ujang. Berjuang. Bukan ujuk-ujuk dikasih, tidak kan. Saya harus biayai kebutuhan di rumah kan gitu loh. Kebutuhan kuliah anak, keperluan rumah tangga. Itu kan masuk kebutuhan tuh, cost control kan. Yeah. Tapi ini saya berjuang gitu loh. Sedikit. Jadi asal mau Kang Ujang. Kalau seandainya saya tadi makan aja di luar 35.000, makan 2 kali udah 70.000. Mending saya uang simpan gitu loh. Ya, saya anggaran saya 100.000 sehari gitu. Kalau saya nggak pakai, saya tabung kan. Sampai 10 juta. Bisa gitu. Nanti ada aja dapat rezeki ya. Pamer ini ya, ongkos transport gitu. Nah, masuk ke 10 juta, santai. Ya. Asal kita mau kan. Gitu. Nah, buffer bill inilah sebagai sesuatu yang bisa ngamanin kita. Minimal first step di mana kita bisa rada-rada tenang gitu. Ya kalau anak-anak lagi di jalan, ya beli ini yuk ya gitu. Dia pasti pakai itu dulu kan gitu loh. Jadi saya nggak malu lagi depan anak gitu. Ayah nggak ada duit nak gitu. Malu kan? Tapi ketika itu ada, itu langkah pertama bikin kita tenang dulu kan. Nah setelah itu, itulah banyak pertanyaan. Pamer, sebenarnya kita investasi dulu atau buffer bill dan dana darurat? Buffer bill dan dana darurat dulu yang harus perhatikan. Faktanya gimana? Kan itu pertanyaan Kang Ujang ya. Kondisi kita tuh kan tidak bisa kita prediksi. Prediksi ya. Betul. Ya itu kemarin saya udah malamnya pola di kereta, tidur di kereta seperti kan gitu. Pagi jam 6 nyampe rumah, setengah 10 mama mertua udah nggak ada. Itu kan butuh dana darurat. Bayangkan kalau saya nggak punya dana darurat. Emang bisa gitu, Kang Ujang pinjam boleh nggak? Pinjam uang 25 juta, 30 juta. Buat apa Pamer? Ibu saya meninggal. Nggak semudah itu. Yeah. Wajar loh kan? Karena everybody has their own problem. Yeah. Kan tak semudah itu kita dapatin duit. Maka yang bisa dalam tanda kutip ngamanin kita itu adalah yang namanya dana darurat. Nah jadi kalau begitu dana darurat itu adalah dana yang dipisahkan dengan jumlah 3, 6 sampai 12 kali kebutuhan. Kebutuhan kan? Kebutuhan. Jadi kita ada tenang di situ gitu. Jadi awal tahap step 1 sih 10. Step 2 3 kali kebutuhan. Step 3-nya adalah 6. Step 4-nya adalah 12. Kalau saya 12 udah tenang lah. Tenang gitu. Ya mau disimpan di emas sebagian, mau disimpan dalam bentuk deposito atau dalam bentuk uang itu, ya silakan, that's your choice gitu. Yang penting ketika kita butuhkan gampang liquid. Liquidnya. Nah,
Nah, jadi tahap ketiga itu tadi itu kan buffer bill dan dana darurat harus disiapin. Beda lagi nggak pola pikir kita gitu kan. Jadi kita buy something that you don't need gitu, mikir-mikir gitu. Ini bukan kebutuhan saya nih. Mending uangnya disimpan ke dana darurat. Sahabat-sahabat, poin saat ini adalah fokuskan ke dana darurat. Kenapa? Itu yang bikin kita pusing 7 keliling kalau kita nggak punya dana darurat. Ya. Dia kan ya kemarin aja bawa ke itu habis 23 juta. Nggak sedikit kan. Ngurusin bawa ke Palembang itu belum remeh-temehnya lagi. Saya bawa mobil ke Palembang, bensinnya, tolnya, penyeberangannya, makannya, hotelnya, kan nggak murah. Ya. Bayangkan kalau kita nggak punya dana darurat, apa yang akan terjadi? Nangis di pojokan. Mama udah meninggal. Ya. Pesan terakhir beliau pengen dimakamin di Palembang. Itu kerasa banget mas saya. Itu juga waktu ayah dulu meninggal 23 dulu Agustus. Ayah meninggal setengah 10 malam. Mama setengah 10 pagi. Ya. Setengah 10 malam ditelepon sama adik. Ayah udah nggak ada. Kalau nggak punya dana darurat, gimana mau beli tiket pesawat? Bisa pulang nih. Ya. Gitu kan Jan. Dan ya istilahnya udah hampir kayak beli tiket GoSo kan sebenarnya gitu. Pesan melalui aplikasi malam-malam jam 1, jam 2 saya langsung ke bandara. Dapat pesawat jam 7 pagi. Ya. Jadi pesawat paling pagi ya tentunya masih ada. Butuh dana darurat? Butuh. Iya, benar. Hal yang kayak gitu kan jangan sakit ya mendadak gitu kan tidak semuanya kita bisa langsung ngurus BPJS. Ada obat-obat yang tidak di cover oleh BPJS. Kemarin waktu saya operasi kan waktu saya operasi kemarin sebagian besar memang di BPJS, tapi ada obat-obat yang harus saya beli sendiri. Ya makanya kalau kita habis operasi pasti biasanya sih beli obat Cina kan ya, untuk mempercepat keringnya, penyembuhan. Nah disinilah contoh baru kerasa sama saya, rumah saya gitu, ada masalah sama rumah kita harus diperbaiki, perlu dana darurat nih kan? Perlu. Jadi semuanya itu. Sekarang kan musim hujan gitu ya. Betul. Kan tidak mungkin rumah kita. Betul. Bocor dan segala gitu kan. Lain-lain. Ya. Betul. Artinya apa buat saya Kang Ujang saat ini? Level ke 1 adalah tadi budgeting, 2 cost control, ya. Yang ketiga dalam konteks kita pendapatan tadi Kang Ujang. Pertama budgeting, pendapatan karena kita tadi jangan pernah punya sumber pendapatan satu cuman. Harus lebih kan 2 kali lipat pengeluaran kan. Cost control, lalu dana darurat ya gitu. Buffer bill sama dana darurat kerasa banget. Nah, barulah setelah itu masukin ke tabungan dulu. Yang pokok baru terakhir investasi. Ya, pemirsa menyapa sahabat kalian dulu, ya, ya. Baik, Kang Ujang. Ibu Haswati menyimak katanya Pak Mer. Oh iya Ibu, makasih. Kemudian juga ada Mbak Ria di Pagarsi, terima kasih jempolnya. Ada Pak Sandi Kustijo, menyimak dulu katanya Pak Mer. Baru pulang dinas shift malam, Masya langsung Allah. mendengarkan acara ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Sandi. Sandi. Semoga selalu sehat. Amin. Oke, silakan Pak Mer. Ini ada juga nih Kang Ujang nanya ke saya. Boleh bisa bacain Kang Ujang? Ya, silakan. Oke, Mbak Modis Jewelry Bandung. Izin tanya Pak, saya sudah menerapkan kantong-kantong khusus keuangan saya, tapi jeleknya saya mudah banget kasihan kalau ada yang minjem susah nolak katanya, dan pas saya butuh ya susah diambil. Gimana ya Pak biar sedikit agak tegaan ya, karena kalau dikumpulkan mungkin uangnya dulu sudah bisa jadi rumah. Astagfirullah ya Allah ya Tuhan ya, sama Bu ya saya juga gitu, tapi tiap nagih Masya Allah sulit sekali dikhianati, juga kegedean mah berat gitu. Nah Teteh atau Akang saya juga hal yang sama itu. Ada sebuah buku yang saya baca dulu, saya lupa judul bukunya, Dare to Say No. Dare to Say No. Itu simpulan bukunya. Berani menyatakan tidak.
saya bahkan sama ibu, bahkan ya lebih dari rumah malah bu, lebih dari satu rumah ya gitu, bisa beli beberapa rumah ya gitu. How stupid I am waktu itu ya gitu. Just because of I don't dare to say no. Saya tidak tegaan, saya nggak enakan. Nah, saya bilang ini, sekarang saya pasang ini, saya sisakan rasa tidak percaya pada orang. Supaya kita tetap hati-hati. Yeah. Bisa jadi punten ya teteh ngerasa jadi nggak enak tuh hasil daripada hipnotis dia gitu. Bisa jadi nggak Kang? Mungkin ya Pak. Bisa jadi. Mungkin. Karena teman-teman tuh menjual kesedihan, menjual kesusahan gitu loh. Betul. Pasti banyak lah Kang Ujang. Iya. Sehingga Kang Ujang, misalnya Kang Ujang nih, sehingga Kang Ujang tuh turun dari logika ke emosi. Apa itu? Kasihan. Akhirnya lupa ada risiko gitu. Iya betul Pak. Sadar nggak sadar loh Kang, kita terhipnotis oleh gaya bicara dia, memelasnya dia gitu. Sekarang saya benar-benar punten, saya berubah 180 derajat Kang. Kalau boleh dibilang hampir berapa? Kalau satu total hampir 2 ada uang saya 2M. Kalau satu totalnya kan. Nariknya, nauzubillah. Kata teman saya, bro, kata gitu, lu mikirin terus tuh uang, kata gitu. Probability untuk datang tuh kecil. Ya. Hati gitu. Dan besar jiwa kita juga. That's the point. Ngedistract. Padahal endingnya tadi kita financial freedom itu adalah ketenangan gitu. Yeah. Nah maka dari situ dua hal yang saya sarankan, bu, ragukan semua orang itu gitu. Yang kedua, anggap this your only asset gitu. Itu aset satu-satunya yang punya ibu, punya teteh, punya akang, yang tidak boleh diganggu-ganggu gitu. Nah itu kan kita, jadi jangan sampai uang dingin yang ada di rekening ibu tuh nggak apa-apa lah, kasihan, gak tega gitu. Padahal itu jadi awal bencana buat kita. Jadi dare to say no, berani untuk bilang tidak. Nah yang kedua tadi, kalaupun nyampang bu, yang tadi itu minta doa aja sama Allah, ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah rezeki dia, gerakkan hati dia, dapatkan rezeki dia, gerakkan hati dia untuk bayar hutangnya ke saya gitu. Selalu doa, kencengkan doa ke sana. Yang dari satu orang, uang saya ada 250 juta. Sedih nggak? Ya. Butuh bantuan saya Pak? Untuk apa nih? Nanti. Minimal doa aja dulu deh. Daripada Kang Kujang sakit hati juga gitu. Kan gitu Kang Kujang. Ada juga hampir 500. Iya. Oke. Ada juga hampir 600. Apa sih? Kalau satu total hampir 2 lah uang saya di luar. Dan kembalinya kapan? Walau alam. Sekarang ya tugas saya hanya satu sekarang. Bagaimana saya mulai berserah diri pada Allah gitu. Hanya Allah yang punya kuasa di situ Kang Ujang. Yeah. Tapi ke depan saya udah nggak mau lagi, nggak ada lagi Kang Ujang. Kamu yang pinjam uang, boleh nggak pinjam uang? Aduh, saya mikir buffer bill aja belum aman, dan darurat belum punya. Saya ngasih uang lagi ke orang gitu. Ya mau maaf aja Pak. Yeah. Nah jadi ibu, teh, Kang, make sure dulu, pastikan dulu dalam pikiran teteh, satu, uangnya udah ada belum? Dana apa? Dana buffer billmu 10 juta, dana daruratmu 12 kali kebutuhan bulanan, ya. Lalu kebutuhan rutinmu berapa? Kalau uangmu segitu, jangan camkan langsung dirimu. Mohon maaf, saya juga dalam kondisi yang butuh uang gitu. Ya kalau mau jual, mohon maaf, saya diajarin sama mentor saya di Radio K-Light gitu ya, Pak Mirza, saya harus bisa pegang keep uang saya segini. Itu bisa jadi argumentasi gitu untuk meminimalisir rasa nggak enak kita kerja. Betul. Yeah. Make sense nggak menurut kamu? Kenapa? Seringkali kita abai dengan kebutuhan tadi itu. Dana buffer bill 10 juta, dana darurat. Kalau kita kebutuhan kita sebulan 10 juta, 120 juta. Fokus siapa itu dulu gitu.
Jadi ketika Kang Ujang pinjam uang juga saya pun dan Kang Ujang saya masih ada kewajiban saya yang belum saya penuhi. Anggap dana darurat dan buffer bill itu sebuah kewajiban kita, hutang kita yang harus kita siapin. Gimana kan? Kenapa nggak pinjam dulu gitu Pak? Duh, telat Kang Ujang nih. Ini ilmunya yang baru dapat padahal Kang Ujang itu. Kan gitu Kang Ujang. Jadi ketika kita udah punya sebuah understanding gitu ya, pemahaman yang dalam Kang Ujang, dana darurat belum punya, buffer bill belum punya. Itu sebuah kebutuhan nggak Kang Ujang? Iya. Kebutuhan gitu. Gaji saya belum 2 kali lipat daripada kebutuhan kita. Itu jadi masalah nggak di benak kita? Betul. Nah, boro-boro saya mau ngasih pinjam uang dulu ke dia gitu. Tetapkan di situ. Nah, selain itu menurut saya, kecuali Bu, ada pilihan ketiga. Bantu sebisanya. Saya punya uang segini cuman 100 atau 200 ribu. Mangga Ibu, kalau Ibu mau pakai untuk kebutuhan ya situasional lah kan saya. Mangga silahkan. Dalam hati kita ikhlaskan aja. Iya. Kalau rezeki kita balik, alhamdulillah. Kalau nggak ya sudah. Tapi kalau 5 juta, 10 juta aku mah Kang Ujang kan. Kata Ibu tadi, sebenarnya udah bisa kebeli rumah kata beliau. Jadi isu gak buat kita? Iya. Jadi isu. Jadi kalau bagi saya straight to the point aja di otak kita gitu. Satu, bukan kita memikir jelek kepada dia, jangan. Dosa juga kita. Bagi saya mikir, wah Pak Amir ngajarin saya harus punya 10 juta buffer bill, kayak clear. Alhamdulillah udah ada. Terus Pak Amir nagih lagi ke saya 12 kali kebutuhan. Kebutuhan saya, oh harus ada 120 juta. Misalnya kebutuhan saya 10 juta. Itu aja belum ada. Gitu. Jadi kita juga nggak sudah terhadap That's the itu, point. That's the Pak, ya. point. Yang ketiga, Tapi kita melihat diri kita sendiri betul bahwa kita sekali. memang Belum mampu. Nah itu Kang Ujang. Belum lagi saya belum punya dana darurat. Belum lagi pendapatan saya belum 2 kali kebutuhan saya. Nah itu menjadi argumentasi buat kita nggak Kak? Iya. Argumentasi kita, dan setuju sama Kang Ujang tadi, tidak bersuuzon ke mereka gitu. Meskipun sebenarnya mungkin juga ada sih gitu. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada Bu Anita. Yap. Assalamualaikum, alhamdulillah Waalaikumsalam. selalu menyimak katanya Pak Mer. Terima kasih masukannya. Sama-sama. Bu Anita. Sama-sama Bu Anita, Ya, sama-sama kemudian, belajar. ada Kang Nandi. Yap. Nah ini menyangkut Menteri Dalam Negeri. Kalau nggak ada Kang Nandi, Kang Ujang, diskusi kita nggak heboh gitu. Pinter nyari ini Pak. Jadi angle dia ya gitu. Celah menghebohkan. Katanya Menteri Dalam Negeri memberi saran untuk rakyat Indonesia untuk tidak tergantung pada beras dan harus beralih ke talas dan yang lain. Ketela kok kereta. Menurut Nandi, sebagaimana